Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2026 mencapai 9,96% secara tahunan, melaju dari pertumbuhan 9,69% pada Desember 2025. Kembali bersama kami, pemirsa. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit melaju di awal tahun 2026 dengan jenis kredit investasi mencetak pertumbuhan paling kencang. Ya, BI menilai perkembangan positif kredit tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial BI, serta realisasi berbagai program prioritas pemerintah. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2026 mencapai 9,96% secara tahunan, melaju dari pertumbuhan 9,69% pada Desember 2025. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit pada Januari 2026 ditopang oleh seluruh segmen. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 22,38%, sementara itu kredit modal kerja tumbuh 4,13%, dan kredit konsumsi meningkat 6,58%. Gubernur BI Peri Warjio menyebut perkembangan positif kredit tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial BI, serta realisasi berbagai program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintah. Ke depan, prospek peningkatan pertumbuhan kredit masih cukup kuat dipengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan, undisbursed loan yang masih cukup besar. Adapun dari sisi permintaan, ruang peningkatan pembiayaan perbankan masih terbuka lebar. Hal ini tercermin dari besarnya fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan, yang mencapai 2.506,47 triliun atau setara 22,65% dari total plafon kredit yang tersedia. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump di hadapan para kepala negara anggota Board of Peace kembali menegaskan bahwa kelompok Hamas telah setuju untuk perlucutan senjata. Di sisi lain, Hamas meminta agar Board of Peace mampu menghentikan tindakan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kelompok perjuangan Palestina Hamas akan diberi tindakan tegas jika tidak segera melakukan perlucutan senjata. Trump mengatakan hal tersebut di hadapan para kepala negara anggota Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis kemarin waktu setempat. Dalam sambutannya pada KTT Board of Peace, Trump mengatakan peperangan di wilayah Gaza kini sudah berakhir. Karena itu, Trump optimis kelompok Hamas akan menyerahkan senjata seperti yang pernah mereka janjikan sebelumnya. The war in Gaza is over. It's over. There are little flames. Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised. If they don't, it'll be, they'll be harshly met, very harshly met. They don't want that. All this stuff like they don't mind dying. They told me that's not true. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan Amerika Serikat menyepakati bahwa Hamas harus melucuti senjata dan Gaza harus didemilitarisasi sebelum rekonstruksi dapat dimulai di jalur yang dilanda konflik tersebut. Di sisi lain, kelompok Hamas pada Selasa lalu menyerukan kepada Board of Peace agar melakukan intervensi dan menghentikan apa yang disebut kelompok itu sebagai pelanggaran berkelanjutan oleh Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza. Hamas juga memperingatkan bahwa Israel kemungkinan memanfaatkan pertemuan Board of Peace untuk melanjutkan kampanye militernya. Berbagai sumber IDX Channel. Masih bersama kami pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Sejumlah pemimpin dunia resmi menyatakan komitmen bantuan finansial hingga pengerahan personel dalam pertemuan perdana Board of Peace for Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat proses rekonstruksi wilayah serta menjaga stabilitas keamanan di Gaza melalui dukungan dana dan pasukan internasional. Dalam forum yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat berkomitmen menyumbangkan $10 miliar untuk mendukung perdamaian perbatasan di wilayah Gaza.
Langkah ini diikuti oleh Uni Emirat Arab yang menjanjikan 1,2 miliar dolar, serta Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi yang masing-masing berkomitmen mengucurkan dana sebesar 1 miliar dolar. Kontribusi finansial berskala besar ini diproyeksikan menjadi motor utama dalam mendanai program transisi dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Selain dukungan dana, aspek keamanan menjadi fokus utama di mana Indonesia menyatakan kesiapannya mengerahkan 8.000 atau lebih personel untuk pasukan keamanan internasional. Komitmen serupa juga datang dari Turki yang akan mengirim pasukan International Stabilization Force serta Maroko yang siap mengirim rumah sakit lapangan militer. Pengerahan personel ini diharapkan mampu menjaga ketertiban wilayah selama masa rehabilitasi pasca konflik di bawah pengawasan Dewan Perdamaian. Adapun sejumlah negara lain turut menawarkan bantuan teknis dan infrastruktur seperti Bahrain yang akan membangun platform layanan digital pemerintahan bagi warga Gaza. Sementara itu, Uzbekistan, Rumania, dan Kazakhstan berfokus pada pembangunan kembali fasilitas publik mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga pasokan bantuan pangan. Sinergi lintas negara ini menandai babak baru dalam upaya kolektif global untuk memulihkan fungsi sistem peradilan dan institusi publik di wilayah tersebut secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melantik mantan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto yang dilantik sebagai Direktur Penyelidikan. Selain Tessa, terdapat 5 pejabat lainnya yang turut dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama. Komisi Pemberantasan Korupsi melantik 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama di Gedung Juang KPK. Salah satunya mantan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto yang dilantik sebagai Direktur Penyelidikan. Selain Tessa, terdapat 5 pejabat lainnya yang turut dilantik, yakni Kunto Aryawan sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Maruli Tua sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5, Iskandar Marwoto sebagai Kepala Biro Hukum, Taryanto sebagai Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, serta Budi Sarumpait sebagai Direktur Penuntutan. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hareva mengungkapkan pelantikan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Para pejabat yang terpilih telah melalui proses seleksi terbuka oleh panitia seleksi yang melibatkan unsur eksternal dan internal KPK. Dengan tahapan yang komprehensif tersebut, saudara sekalian merupakan individu-individu terpilih yang dinilai paling memenuhi kualifikasi jabatan. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta segera melakukan pembenahan dan penguatan organisasi guna meningkatkan kinerja serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana Board of Peace di Washington, Amerika Serikat, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Presiden Prabowo agar berkomitmen dengan posisi Indonesia dalam politik luar negerinya yang bebas aktif. Puan berharap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana BOP bisa menyuarakan terkait dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Yang pertama, bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi, dan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina.